Selamat malam, apa kabar pemirsa? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hari ini terjadi penambahan pasien positif yang nyaris menyentuh angka 50.000. Kami terus mengajak Anda dan kita semua untuk menjaga kesehatan. Dan menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Resepsi pernikahan warga di Jakarta Barat dibubarkan. Pelaminan yang sudah terpasang rapi dibongkar karena dalam aturan PPKM yang baru, resepsi ditiadakan. Pemilik hajat beralasan undangan sudah terlanjur disebarkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Pol PP terpaksa membongkar pelaminan yang akan digunakan untuk pesta pernikahan warga di Jalan Ternate, Kembangan, Jakarta Barat. Satu persatu hiasan pesta pernikahan dibongkar petugas, berikut kursi pelaminan, meja makan, dan puluhan kursi tamu. Pembongkaran ini dilakukan petugas karena dianggap melanggar PPKM darurat. Video yang direkam warga ini viral di media sosial dan banyak disaksikan warga netizen. Kasat Pol PP Jakarta Barat mengakui pesta pernikahan yang akan digelar warga tersebut mengundang banyak tamu undangan dan dikhawatirkan menimbulkan penularan COVID-19. Kemudian tim kita datang dan meminta supaya panitia melakukan pembubaran. Karena dilihat dari jumlah kursi juga sudah lebih dari 30. Kemudian dia juga menyatakan akan mengundang tamu yang cukup banyak, sehingga kita lakukan pembubaran. Aturan penyelenggaraan pesta pernikahan pada masa PPKM darurat sebelumnya telah diatur dalam aturan terbaru sebagaimana Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, pelaksanaan hajatan atau resepsi pernikahan dilarang selama masa PPKM darurat. Pada aturan sebelumnya, resepsi pernikahan masih diizinkan dengan batas maksimal peserta tamu sebanyak 30 orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam sehari, belasan pasien COVID-19 di Tangerang, Banten meninggal saat isolasi mandiri di rumah. Tim relawan kemanusiaan PMI Kabupaten Tangerang mengangkut pasien COVID-19 yang meninggal dari rumah ke rumah. Dalam sehari, petugas PMI mengevakuasi belasan warga. Dengan mengenakan APD lengkap, para petugas PMI ini mengangkat jenazah dari dalam rumah untuk dibawa ke dalam mobil dengan menggunakan peti jenazah. Hari ini, Indonesia mencetak rekor tertinggi kasus harian COVID-19, yakni 47.899 kasus. Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan kasus positif harian dan kematian tertinggi di dunia. Data Satgas BNPB juga mencatat jumlah pasien meninggal ada 864 kasus. Peningkatan ini terlihat di TPU Rorotan, Jakarta. Di sini setiap hari hampir 200 jenazah COVID-19 dimakamkan. Dalam selang waktu beberapa jam saja, setidaknya ada 20 mobil jenazah yang datang ke TPU Rorotan. Bagaimana situasi di TPU Rorotan malam hari ini? Kita bergabung dengan rekan Riki Iskandar dari TPU Rorotan. Riki, apakah pemakaman masih berlangsung hingga malam hari ini? Baik, Latif, hingga saat ini kita lihat memang mobil jenazah masih terus berdatangan di TPU Rorotan. Ini artinya memang proses pemakaman di TPU Rorotan masih terus terjadi pada malam ini, di mana kita lihat proses pemakaman ini dibantu dengan pencahayaan, dan kita lihat adanya mesin ekskavator masih terus proses menggali untuk jenazah yang masih terus berdatangan. Seperti yang diketahui, memang jenazah yang tiba di TPU Rorotan saat ini datang dari wilayah Jabodetabek hingga Karawang, dan dari data yang kami terima, saat ini sudah tercatat sebanyak 120 jenazah yang dimakamkan. Bahkan proses pemakaman di TPU Rorotan sendiri pernah mencapai angka 200 jenazah sendiri. Dan kita lihat kondisi di TPU Rorotan pada saat proses pemakaman ini juga masih dalam pendampingan oleh pihak keluarga. Namun pendampingan pihak keluarga ini masih bersifat dibatasi, tidak semua keluarga bisa melihat secara langsung dalam proses pemakaman. Tentu dengan protokol kesehatan, ini keluarga bisa melihat secara langsung proses pemakaman di TPU Rorotan. Latif. Riki, seharian di sana pasti Riki sudah melihat bagaimana kepiluan daripada keluarga yang melepas kerabatnya yang meninggal dunia. Apa pesan yang ingin Riki sampaikan?
Ya, benar sekali Latif, memang isak tangis dari keluarga ini terus terlihat di mana jenazah datang dengan didampingi keluarga terus menangisi secara tidak ikhlas, begitu terlihat tidak ikhlas untuk kepergian karena memang adanya riwayat COVID, dan kita lihat memang saat ini sungguh sangat memprihatinkan kondisi di Indonesia. Fakta di lapangan TPU Rorotan, ratusan jiwa dimakamkan setiap harinya. Tentu ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan kita lihat juga bahwa fasilitas kesehatan yang kurang maksimal juga ini masih terjadi di Indonesia. Ini bukan narasi ketakutan, ini hanya sebuah tanda bagi teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan. Hingga herd immunity dari target pemerintah mencapai 50 hingga 70%. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan, dengan vaksinasi, itu bisa menjaga kita terhindar dari virus COVID-19 dan juga kita bersama-sama untuk bisa menghilangkan masa pandemi ini. Kerja bersama untuk Indonesia yang lebih sehat. Ya, seperti itu Latif. Oke, Riki Iskandar, terima kasih. Tetap selamat dalam meliput, selamat dalam liputan. Kebakaran hebat melanda pabrik perakitan sepeda di Bandung, Jawa Barat. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung, Sumatera Selatan. Lokasi penggerebekan yang dekat dengan rawa dan sungai sempat menjadi kendala dalam meringkus pelaku. Kejar-kejaran aparat dan terduga pengedar narkoba pun tak terhindarkan. Dari operasi ini petugas menyita puluhan paket sabu siap edar senilai puluhan juta rupiah. Wajah dunia hiburan kembali tercemar. Belum usai kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, kali ini selebgram Jessica Adeola Forester tersangkut kasus kepemilikan sabu. Selebgram dengan hampir 150.000 follower ini dibekuk petugas BNN saat pesta narkoba di sebuah villa di kawasan Kuta Utara, Bali. Selain menangkap Jessica Forester dan teman prianya, petugas juga menyita 2 plastik sabu seberat 3,78 gram, 3 butir pil yang mengandung metapetamin. Dari penangkapan tersebut, petugas juga menyita alat isap narkoba. Berdasarkan tes urin, keduanya positif narkoba dan terancam pasal 132 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. 3,6 ton sabu hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional dimusnahkan polisi siang tadi. Pemusnahan ini adalah hasil dari operasi jaringan Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Total ada 23 tersangka dari kasus 3,6 ton sabu-sabu ini. Tidak berhenti di 23 tersangka, kepolisian pun terus mengembangkan kasus tersebut dan memburu jaringan lainnya. Pemusnahan yang disaksikan langsung Kabareskrim Komjen Polisi Agus Adrianto ini adalah bentuk transparansi kepolisian terhadap publik. Kebakaran hebat melanda pabrik pembuatan sepeda di Jalan Babakan, Ciparai, Kota Bandung siang tadi. Banyaknya pintu yang terkunci membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan si jago merah. Material yang mudah terbakar juga membuat api cepat membesar ke seluruh ruangan di dalam pabrik. Menurut saksi mata, kebakaran berasal dari salah satu mesin yang korslet dan merembet ke gudang ban. 18 mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah suasana kepanikan saat kapal feri Gunsa 8 terbakar di perairan Selat Bangka. Kapal feri yang membawa 86 penumpang serta 19 ABK ini sedianya berangkat dari pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Belitung dengan tujuan Tanjung Api-Api, Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang beserta ABK pun langsung dievakuasi aparat gabungan ke pelabuhan Tanjung Kalian. Belum diketahui pemicu terjadinya kebakaran, namun menurut keterangan nahkoda kapal, api berasal dari ruang mesin. 11 hari sudah PPKM darurat dijalankan, tetapi jumlah pasien positif COVID terus bertambah. Siap-siap, PPKM darurat rencananya akan diperpanjang selama 6 minggu. Kami akan membahasnya bersama 3 narasumber dari Satgas COVID-19, seorang epidemiolog, dan anggota DPR. iNews Prime segera kembali.